Ini kamera. Iya, satu. Tanya ke berapa? Tentunya 9. Matanya mana ya? Iya. Yang sabar. Kemajuan. Kemajuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ila Allah, ikhtasyamtu fawatu amri ila Allah. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, terus sana mah. Ya barang detik tuh mana? Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsani ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi ishrah li sadri wal yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahul azim. Ilahi antal maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. La ilaha illallah la ya'rifu illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'u lillahi lahumul fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. Para jamaah, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sanjungkan, kita limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Maulana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kepada keluarga beserta para sahabat, dan sehingga sampai kepada kita saat ini selaku umatnya, yang semoga zaza yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para asatid yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam yang mulia ini Allah Ta'ala kumpulkan kita kembali. Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan apa yang harus kita jalankan, yang menjadi kewajiban. Semoga Allah Ta'ala menguatkan kita, semoga Allah Ta'ala memberikan kita keistiqomahan, amin ya rabbal alamin. Para asatid yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai maqalah, kita bermunajat kepada Allah. Yang saat ini Allah berikan kesulitan, semoga esok Allah lapangkan, amin. Yang saat ini sedang Allah berikan ujian, semoga besok Allah selesaikan, amin. Yang saat ini masih pusing pulang-pulang, semoga beas, semoga duit, mudah-mudahan besok Allah cukupkan, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak terasa kita hendak menjumpai kembali satu Muharram.
yakni adalah kembali lagi kepada bulan tanggal 1 Hijriyah, tahun baru umat muslim. Ada ulah keliru ketika tahun baru muslim malah tidak tahu ya. Insyaallah kalau tidak ada perubahan pasti tetap kita akan melaksanakan satu Muharram pada malam Sabtu. Maka dari itu para jamaah, apa yang harus kita sikapi, apa yang harus kita persiapkan ketika sampai kepada tahun yang akan baru kita akan melangkah. Perlu harus kita tata kembali, tidak lain dan tidak bukan yakni tafakkur, berpikir dan muhasabah dan hitung-hitung. Berpikir dan muhasabah itulah yang terpenting kita lakukan saat ini. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan di tahun yang telah lalu, maka di tahun yang akan datang kita harus mempunyai tekad dan iktikad, niat. Semoga kita menjadi lebih sebagai manusia yang kuat iman dan kuat dengan pendirian dan kuat dengan ketakwaan. Yang kedua adalah harus seperti diketahui para jamaah, bergantinya tahun artinya semakin bertambahnya usia bumi dan juga akan menambah buruknya keadaan. Karena tahun semakin bertambah bukan semakin bagus, melainkan malah justru semakin rusak. Ya, berhati-hatilah, terutama keluarga kita harus bisa kita didik, kita jaga di dalam agama Allah Ta'ala. Yang terakhir, isilah malam tahun baru Muharram dengan kebaikan. Jangan sampai hanya bila kita mengerjakan hanya sia-sia, tapi isi dengan nilai-nilai kebaikan. Tidak lain dan tidak bukan, perbanyaklah kita istighosah, minta pertolongan kepada Allah, memohon kepada Allah agar negara kita tercinta ini Allah berikan keamanan, Allah berikan kedamaian. Itunya. InsyaAllah kita akan memulai kembali ke maqalah yang ke-11. Sebelum kita mulai ke maqalah yang ke-11, kita mengulas kembali perkara yang ada di maqalah yang ke-10. Mungkin kemarin ada sebahagian yang tidak hadir. Kita ringkas saja penting-penting nak. Kemarin kita membahas tentang perkara zuhud. Zuhudnya, zuhud itu apa? Zuhud itu yakni mereka yang menghinakan dunia dan tidak peduli dengan apa-apa daripada urusan dunia, dan mengambil hanya sebahagian saja, itu pun karena darurat. Itulah pekerjaan-pekerjaan amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Apabila kita aplikasikan pada tahun sekarang, tanamkan di dalam hati kita bahwasanya ketika kita mempunyai rezeki, harus ingat, jangan sampai kita malah justru terpedaya oleh sesuatu yang justru malah tidak manfaat bagi kita. Harus bisa mengontrol, harus ingat kepada maqam zuhud. Contoh,
Tetangga kita mempunyai mobil baru, ya. Ingat kepada makom zuhud. Kita mah buat apa punya mobil? Wong kita belum perlu kok, wong kita belum butuh kok. Jadi jangan sampai kita langsung karena tidak melihat kepada makom zuhud, wah ngilu panas, beli mobil, ngajuk mobil. Tetangga kita punya kulkas baru, waduh kulkas baru, dua pintu, langsung diganti kulkasnya pakai dua pintu karena melihat tetangga kita menggunakan kulkas dua pintu. Nah, ingat ke dalam makom zuhud. Tetangga saya punya kulkas baru, ya kita belum butuh karena kita juga punya kulkas meskipun satu pintu dan udah merek lama gitu. Tetangga kita punya motor baru, keluaran baru, NMAX. Kita punya motor odong-odong. Ingat kepada makom zuhud. Wah, kita memang punya juga, alhamdulillah. Masih bisa kene nyala, masih bisa dipakai untuk manfaat, untuk usaha. Kita belum memerlukan motor yang baru. Itu, ya. Supaya apa ya? Supaya kita bisa menahan dan menekan apa yang disebut nafsu. Karena apabila kita berbicara dengan kenikmatan dunia, berbicara dengan keutamaan dunia, maka kita berbicara dengan apa yang kita sebut nafsu, ya. Ingat ke dalam makom zuhud. Dan ketika kita mempunyai usaha yang mana usaha itu sudah mencukupkan kita untuk satu hari ini, ya sudah, ingat ke dalam makom zuhud. Apa? Hanya mengambil sesuatu dengan ukurannya, itu pun apabila madarat. Contoh, kita dalam satu hari kebutuhan 100.000 para jamaah, itu sudah cukup nih, kita kena 10.000, 100.000, udah selesai, ya. Kembali lagi untuk menyisihkan waktunya ibadah ke Allah. Dan apabila kita mempunyai lebih 120, nah 20.000 ini alangkah baiknya kita sodakohkan, kita napakohkan di jalan Allah. Itulah zuhud dunia wal akhirat. Ya. Selain bisa istilahnya bisa menahan dengan kenikmatan dan keutamaan dunia, tapi di situ juga bisa mementingkan apa kebutuhan akhirat. Nah, kita perkara zuhud. Diajar zuhud meskipun sulit, tapi kita bisa aplikasikan sedikit demi sedikit ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal tadi tehnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ia maqal hasabulas an ba'di hukamai la tahkiru dunuba sigar fa annaha tatasa'abu minha dunubal kibar. Wallahu a'lam bissawab. Nah, an ba'di hukamai, dari sebahagian ahli hikmah. Sopo itu hukama? Hukama itu ialah auliyai, yakni para aulia. Siapa itu para aulia? Ya? Para aulia tidak lain dan tidak bukan yakni para kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka dari itu para aulia mempunyai keutamaan, yakni apa yang kita sebut karomah. Apa itu karomah? Kalau dikata karomah teh di kita mah disebut keramat, ya. Apa itu keramat? Waduh, panjang nih bahas.
Masih adakah para aulia illah? Seperti apakah aulia? Kalau di kitab disebutnya ba'di hukama, ahli hikmah atau ahli hukama. Berkata sopo ahli hikmah atau aulia illah, la tahkiru dunubas sighar, jangan mengentengkan, jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Wa innaha tatasa'abu minha dunubal kibar. Karena dosa yang kecil tersebut apabila kita kerjakan secara terus-menerus, tidak henti-henti, ya, continue, tatasa'abu minha dunubal kibar, maka dosa yang kecil itu akan bercabang sehingga menjadi dosa yang besar. Sehingga dosa-dosa kecil tersebut akan menumpuk sehingga menjadi dosa yang besar. Kenapa para jamaah kita harus hati-hati dan jangan mengentengkan dengan dosa yang kecil? Karena sesungguhnya rabbama yakunu ghadabullah fitil kasghar. Karena terkadang bentuknya Allah, amarahnya Allah terdapat, malah justru terdapat pada dosa yang kecil. Ya, jangan pernah meremehkan dosa yang kecil, karena terkadang justru malah di dalam dosa yang kecil terdapat murkana Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kenapa kita jangan pernah meremehkan dosa yang kecil? Ingat terhadap perkataan Junaid, ya, Junaidul Abidin, seorang aulia illah wallahu alamnya, bahwa ada 3 perkara yang Allah rahasiakan. Yang pertama adalah murka Allah, yang kedua ridho'na Allah, yang ketiga para aulia illah. Itu Allah rahasiakan. Yang pertama, murka'na Allah. Allah rahasiakan letak di mana murka'na Allah. Makanya jangan pernah meremehkan suatu dosa, ya, karena kita tidak tahu justru malah terdapat murka'na Allah di dalam dosa yang kecil atau kesalahan yang kecil. Kita tidak tahu para jamaah. Buah-buah kita terpeleset ke jurang neraka cuma lantaran hal-hal dosa yang kecil. Gitu. Jail ke batur umpama. Menyakiti orang lain, ngahir karena waktu sholat, sieun. Jangan pernah meremehkan dosa yang kecil, karena tidak tahu justru malah di dalam dosa yang kecil tersebut terdapat murka'na Allah. Yang kedua, Allah rahasiakan ridhonya. Jangan pernah meremehkan amaliyah yang kecil, karena kita tidak tahu di mana letak ridhonya Allah. Bisa jadi justru malah amaliyah yang kecil tersebut malah justru terdapat ridhonya Allah Ta'ala. Ya? Jangan pernah
meremehkan amaliyah yang kecil di antara amaliyah yang besar? Ya karena kita tidak tahu letak ridhonya Allah. Ya itu tadi. Malah bisa jadi terdapat ridhonya Allah di dalam amaliyah yang kecil. Yang terakhir, Allah menutupi, Allah merahasiakan para aulia ilah. Jangan meremehkan para jamaah terhadap manusia. Justru orang yang kita remehkan bisa jadi dialah para waliullah atau para aulia illah. Awas, jangan meremehkan dosa, jangan meremehkan amaliyah baik, dan jangan meremehkan manusia. Karena harus ingat bahwa Allah menutupi 3 perkara: murka, ridho, dan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ingat, belajar untuk senantiasa ketika kita melakukan kesalahan langsung kita lebur dengan membaca istighfar. Nah gitu ya. Kembali lagi ke dalam maqam aulia. Ilmu itu ada 4 ya. Yang pertama adalah mu'jizat. Yang kedua adalah karomah. Yang ketiga adalah ma'unah. Yang keempat adalah istidraj. Mu'jizat yakni suatu kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul. Mu'jizat Nabi Musa, mu'jizatnya bisa membelah lautan, bisa merubah tongkat menjadi ular, dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi Rasulullah pun mempunyai mu'jizat, di antaranya bisa membelah ular. Itulah kelebihan-kelebihan yang tidak dipunyai oleh manusia lainnya, mukjizat. Nah, yang kedua adalah karomah. Karomah ini dimiliki oleh para aulia illah. Perlu diketahui para jamaah, tegaknya alam dunia bukan karena tegaknya suatu pondasinya, melainkan tegaknya karena masih adanya di muka bumi para aulia illah. Itulah yang membuat kokohnya alam dunia. La taqumu sa'at hatta yaqulu Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga masih ada yang mengucapkan Allah. Nah, itu masih ada para aulia illah yang membuat kokohnya alam dunia. Apabila tidak ada aulia illah, maka niscaya hancurlah alam dunia. Apa disebutnya? Yaitulah yang disebut wali abdal, wali pengganti, yang setiap zamanah pasti ada walinya, terus. Wali inilah para jamaah yang mempunyai karomah, yang kita sebut karomah. Kita datang umpama ke seseorang, saya lagi sakit, minta cai dong, gitu. Nuhun ke cai nah. Kita datang ke siapa tuh? Ya, kita datang ke orang yang kita anggap karomah, yang kita anggap orang yang mempunyai karomah. Awas, hati-hati. Ada karomah, ada ma'unah. Kadang yang kita datangi itu bukan yang mempunyai
karomah, tapi melainkan yakni adalah yang kita sebut maunah. Karena maunah ini dimiliki oleh seluruh kaum muslimin, hak kena orang muslim. Itu artinya itu salah. Ketika kita meminta doa kepada seseorang dan ketika itu mustajab, lah itulah yang kita sebut maunah. Itu. Jadi karomah mah susah untuk ditebak karena itu haknya para aulia illah. Yang terakhir istidraj. Istidraj ini adalah memutar, ya. Seperti halnya praktek-praktek perdukunan. Kenapa beliau bisa menyantet? Kenapa beliau bisa melukai seseorang dengan asbab-asbab yang di luar akal sehat? Itulah istidraj. Kenapa terjadilah? Itu sudah biiznillah, sudah kehendak Allah harus terjadi. Lah kenapa diijabah oleh Allah? Nah itulah istidraj. Mengijabahnya Allah bukan beruntuk, bukan bentuk Allah mengijabah doanya, tapi memberikan karena Allah ingin memutarbalikkan, ingin kurang mah arek lepukeun gitu. Kalau dibere kurang tapi maneh nyusuk gitu. Hok dibere ku aing tapi maneh nyusuk. Lain merena punya ahna Allah, melainkan merena Allah hayang nyusukkeun eta jelema gitu. Bukan hanya kesesatan saja para jamaah, terkadang kita pun maaf. Contoh, kita diberikan oleh Allah suatu amanah rezeki yang luar biasa. Ketika kita tidak bisa menggunakan, memanfaatkan ke jalan yang diatur oleh syariat, ke jalan yang maslahat, malah kita gunakan untuk happy, open PO, ya, gebir, diskotik, itu istidraj jamaah. Karena Allah memberikan kita harta supaya dengan harta tersebut kita lupa terhadap Allah dan lupa akan melakukan kebaikan, malah justru menghambur-hamburkan demi kemaksiatan. Itu pun sama istidraj. Itu, ya. Makanya harus waspada, kembali tafakur dan muhasabah. Diberikan harta, lah dipergunakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Alangkah baiknya dan bisa dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana kama ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأهوال مقتدمين يا رب